saya kemarin udah bayar utangnya kok, pakai uang gajian saya, pinjam dulu dari bos. Itu kan, itu sama aja kamu punya utang karena kamu sudah dikasih gaji. Sudah gitu kamu mundurkan diri. Itu namanya kamu punya utang sama bos kamu. Betul, Mbak Bibi. Makanya manusia itu hidup, jangan sekali-sekali mencoba terlibat sama utang. Kalau ada uang lebih baik langsung bayar. Ya. Ada aja nih Vivi. Udah nggak masuk, nggak ngasih kabar lagi. Ditelepon ke rumahnya. Tut. Baru begini aja udah nggak masuk. Kacau. Halo, Vivi? Kamu, Sur. Ngomong-ngomong, istri kamu kemana sih? Masa baru masuk sehari udah nggak masuk? Gimana sih? Nggak ngasih kabar lagi? Baru masuk berapa hari udah ngebolos. Apa? Mengundurkan diri? Gimana sih, Sur? Baru masuk udah mengundurkan diri. Enggak, saya nggak terima pengunduran dirinya deh. Enggak, pokoknya titik, saya nggak terima. Luluh, Ben, aku tidak pernah maksain Vivi untuk kerja. Tapi Vivinya sendiri tidak mau kok. Saya paksa-paksa supaya masuk kerja, tetap dia tidak mau. Saya tarik-tarik untuk masuk kerja. Orang dia tuh bukan kambing, tetap aja tidak mau. Dia dong yang mesti ngerti. Bayangin nih kerjaan lagi numpuk nih. Masa dia nggak masuk? Repot nih, Sur. Nggak deh, saya nggak terima deh. Oke, Ben, gini. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan deal? Sur. Istri kamu kan udah saya kasih gaji di muka. Udah gitu lebih dari segala-segala karyawan yang ada di sini. Istriku kan utang gaji sama kamu. Nah, sekarang aku yang bayar dengan cara saya. Pasti kamu setuju. Gimana? Kalau siang ini aku wawancara dengan kamu. Yaitu di tempat restoran yang kamu makan dengan Vivi malam itu. Ya. Sekarang. Oke? Rumah baru jendela kaca. Baju baru boleh dicoba asal dibayar. Ayo, siapa lagi? Tangan panjang 500, tangan pendek kagak bisa pakai baju. Ayo. Jen, Ya, Mbak. ini gimana nih jam segini belum ada juga yang beli? Lu udah sebarin belum brosurnya? Wah, kita udah kayak nyebarin pamflet aja. Ada tiang listrik kita tempel. Ada apa-apa tempel orang lewat kita tempelin di mukanya. Lu jangan lu kiloin ke tukang ikan, kan lumayan sekilo 2.000. Mbak Pipi kesana ngina banget. Kita sih nggak kayak makelar, Mbak Pipi. Ada apa yang nganggur kita jual-jualin. Emang adanya Mbak Pipi, Mas Dono, kalau perlu juga celana pak besar dijual. Ini ngomong-ngomong si Omas kemana sih? Orang lagi sibuk begini pakai pergi segala. Udah kayak siluman aja, hilang aja. Nah, Ibu, Omas tuh saya suruh. Kemana? Dia saya suruh pakai baju, suruh keliling kampung, promosiin baju yang ada di sini. Wah, pokoknya udah sip dah buat promo mah. Itu idenya Jejen. Jen, ide lu sih bagus. Tapi akan lebih efektif kalau yang jadi model itu Donna Harun, kalau nggak Naomi Campbell. Kalau si Omas, ya ampun, jangan-jangan di dagangan nggak laku. Gimana sih? Iya kali, Vi, bener juga. Ini mungkin gara-gara si Omas pakai baju batik, orang-orang nggak mau datang kemari. Ibu kayaknya nggak yakin sama kemampuannya Omas deh. Omas tuh udah kita dandanin. Nah, pakai bedaknya aja 5 kilo. Terus dia pakai lipsticknya aja tebel bener. Pokoknya sip, udah kayak majalah-majalah deh, udah kayak foto model di majalah gitu. Majalah? Iya. Lu majalah apa lu? Majalah fashion? Majalah kriminal? Hah? Majalah lingkungan hidup. Dia bareng sama gunung yang lagi meletus. Jen, Ibu tuh ngerti, maksud lu itu baik. Iya. Bu, marketing. Tapi kalau mau pakai baju dagangan batik Ibu ini, Bu. harus ada izinnya. Ngerti nggak? Coba kalau Ibu sekarang ngitung semua nih, ada yang kurang aja satu. Pasti kan Ibu udah curiga, di rumah ini pasti ada malingnya. Ibu saja. Mana mungkin, Bu, saya bisa
ngambil barang ibu nggak berani bu. Kalaupun makin gue saya izin dulu. Ya. Sur, yang kamu tawarkan nama saya apa sih ini? Jangan-jangan tawaran kamu ini nggak bisa menutupi gaji yang sudah bayar di muka untuk istri kamu nih? Ben, kamu ini adalah pengusaha muda yang sukses. Siapa sih yang tidak kenal seluruh Jakarta ini dengan namamu Benat Slamet Pribadi? Semua orang pasti tahu, Ben. Nah, ini ide saya. Iya, sukses. Tapi kalau ditinggal kabur sama karyawan, Sudahlah. Gak usah ketuslah sama aku, Ben. Kita ini kan teman lama. Nah, begini. Pernah nggak terbayang bahwa kamu masuk majalah? wah, belum kepikiran tuh. Begini, profil kamu, ya perusahaan yang kamu pimpin yang sedang berkembang dengan pesat sekarang ini akan saya masukkan ke majalah saya. Ben, ini iklan loh. Bayangkan, kalau kamu atau perusahaanmu memasang iklan dengan satu halaman penuh, pasti kocekmu keluar dengan harga jutaan. Tapi dengan wawancara dengan saya, tidak ada sepeser pun biaya. Gimana? Ntar dulu. Maksud kamu tuh masalah promosi gitu? Iya. Bagaimana? Ntar dulu. Ngomong-ngomong, kalau kamu mau wawancara tuh kapan kira-kira? Ya terserah, sekarang pun jadi. Kalau hasil wawancara ini bagus, saya akan gunakan untuk promosi. Dan begini deh, langsung saya pesan 1000 eksemplar. 1000? 1000 eksemplar. Saya mau Boleh. bagikan seluruh relasi saya. Boleh? Ya, masalah uang dihubungan sama bagian kasir saya lah. Jadi sekarang kita deal nih. Ya, oke lah. Jadi, Oh iya, Mas mau pasukannya tuh kan. Nah, sekarang udah nyampe. Pegang boleh, tapi diambil jangan. Sekarang perhatian. Sebelum ibu-ibu memilih atau mengambil baju atau membeli, saya kasih tahu dulu perkenalan. Nih, yang pertama, ini dundungan saya, 2. Yang pakai baju hitam adalah Empu Pipi. Selamat datang ibu-ibu. Yang kedua, Bu Arifin. Selamat datang, sudah bisa membeli. Emaknya. Nah, ini partner saya, musuh saya, dan seperjuangan kerja di sini. Nah, udah saya perkenalkan. Baiklah, untuk kali ini saya persilakan ibu memilih. Jangan berebut, ya pilih aja. Banyak bagus. Ibu, nah, kalau yang sudah diambil itu, tolong dibayar ya. Ini 15.000 satu. 15.000. Ya, terus, ya. Ambil semua, habisin. Sampai yang mana? Sampai yang ini ya. Sampai yang Itu udah tahu harganya berapa? Nah, siapa berhenti dulu? Nah, udah pada pegang masing-masing? Ibu mau beri pengerahan. Nah, Ibu, ini semua satu-satunya harganya 15.000. Iya. Satu master. Loh, katanya 15.000. Setahu saya sih cuma 7.500, Bu. Siapa yang bilang? Iya. Waduh. Enggak, Bu, ini dia salah dengar. Begini, Bu. Emang pernah bilang saya 7.500.
Satu baju. Lah, tapi kan sisanya 7.500 lagi. Jadi 15.000. Oh, kalau Orang gimana sih? Nih, maksud si Mick Jagger ini jadi kredit nih. Dua kali Makanya. bayar. Mas, yang bilang kredit siapa? Siapa? Dari tadi lu Ya udah deh Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau begitu gini aja, bayar 2 kali. Sekarang bayar dulu 7.500, ntar Ya. biar sisanya Omas yang lagi. Nah, Minggu iya. depan Bu ya. Minggu depan sisanya. Ya, Iya. iya. Ya, setuju. Tapi kalau luntur harus dibalikin dong. Enak aja yang bilang luntur. Nih, kan kalau ada toko di mana kita luntur dibalikin kan? Kagak luntur, kagak dijamin Harus luntur ini. Nih, kagak Dijamin Kita ya. ekspor ke luar negeri. Iya. Kalau sampai luntur kan bikin malu Indonesia. Iya, betul. Nggak mungkin. Sekarang 7.500 dulu. Kalau 2 ya 15.000 sekarang. Nah, silakan. Kalau emang ada kan ambil 2 deh, nih betul punya duit 15.000. Nah, begitu. Udah, sisanya ntar aja. Oke, ibu-ibu. Dagangan ibu yang ibu bawa cepat lakunya. Ternyata ibu-ibu di sini juga senang sama batik-batik tradisional ya. Iya dong Bu, ada panturnya kan. Goreng udang, goreng belibis. Gelar dagang langsung habis. Tapi kalau emang barangnya bagus, siapa yang nggak mau Bu, ya nggak? Ya. Ternyata ibu hitung-hitung lumayan loh hasilnya. Kita bisa ini bisnis begini sebulan sekali. Iya, Bu. Kita mengajak aja. Enak buat ibu, tapi buat saya nyesek. Bagian saya mana? Saya kan udah capek keliling-keliling jadi peragawati. Iya, kita dandanin itu dia begitu. Kenapa gitu dibayar? aja pakai Hitungan, itu dasar. bener pakai itu Kita nggak pernah hitungan sama lu. Itu buat kamu batik yang kamu pakai. Udah ambil aja buat kamu gitu, buat Omas. Nggak usah dikembaliin sama ibu deh. Batik cekak begini. Kamu mau pulangin juga yang mau beli siapa? Udah bawa keringat lu gitu. Iya. Bau keringet kiwi tau nggak? Bu, terus saya mana, Bu? Ini lagi. Ibu. Udah deh, kamu nanti aja deh. Kalau ada yang udah bayar untuk kedua kalinya, kamu dapat. Kalau yang lain sudah lunasin, kamu Baru. pasti dapat persen ya kan? Ya. Pas, Bu Iya. sih. Ini sekarang ibu mau kasih dulu buat Vivi. Loh? Kok buat saya? Aduh Bu, nggak usah deh. Ibu kan udah bawa batiknya jauh-jauh dari Jogja. Udah buat ibu aja. Buat nambah-nambah duit dapur. Iya, Bu. Udah, Vi. Kamu tuh nggak usah nutup-nutupin masalah. Ibu kan tahu. Kamu kan punya utang sama ibu siapa? Ibu Ribut tuh. Iya, resek. Kok ibu tahu? Sebagai orang tua masa nggak tahu sih tentang anaknya? Udah deh, ambil aja. Nggak usah malu ah. Bantuan ibu nih. Bertiga. Ambil. Enggak Bu, nggak usah Bu. Saya kemarin udah bayar utangnya kok. Pakai uang gajian saya, pinjam dulu dari bos. Itu kan, itu sama aja kamu punya utang. Karena kamu sudah dikasih gaji. Sudah gitu kamu mundurkan diri. Itu namanya kamu punya utang sama bos kamu. Betul, Mbak Vivi. Makanya manusia itu hidup jangan sekali-sekali mencoba terlibat sama utang. Kalau ada uang lebih baik langsung bayar. Iya kan? Nah udah, kamu ambil ini biar bisa bayar utang. Ya? Makasih Bu Terima ya. aja. Malu deh. Kalau ada lebihnya boleh dong traktir kita. Dasar, bisa aja. Iya, Po. Cendol sama somai kamu bisa cepetan. Vi, tadi Mas Suryo ketemu Benard. Dia tuh sangat kaget mendengar kamu mengundurkan diri loh, Vi. Iya. Terus dia minta gaji yang udah diberikan ke saya? Betul. Tapi tenang, Vi. Mas Suryo sudah ganti semuanya tanpa mengeluarkan uang. Bener Mas? Iya.